إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kalimat tahmid, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi katsira. Karena dengan syukur ini adalah bentuk wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali di sana patut untuk kita syukuri. Bahkan nikmat yang banyak tersebut tidak bisa dihitung, lebih sulit dibandingkan seseorang menghitung helaan nafasnya ataupun kedipan matanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula salawat dan salam tidak lupa dan kita tidak pernah bosan mengucapkannya kepada Nabi besar kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah salawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Karena dengan jasa beliaulah kita semua berada di atas hidayah yang lurus, di atas millah yang benar, yang mana itu semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan salawat dan salam ini berharap agar Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua agar bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ada satu amalan. Amalan ini adalah amalan yang terikat dengan keimanan. Amalan tersebut adalah sikap zuhud. Ternyata sikap ini adalah hal yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya untuk dijadikan sebagai pegangan hidup agar sahabat tadi bisa mengamalkan sikap ini dengan baik, dengan benar, tidak keliru, dan di balik itu semua terdapat fadilah yang sangat besar. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza fa'altuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nasu. Tunjukkan kepadaku satu amal saja yang akan aku pegangi amal itu. Apabila aku kerjakan amal tersebut, Allah pasti akan jatuh cinta kepadaku dan manusia semuanya akan suka kepada diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala alaihi salatu wassalam, izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad amma fi aidin nas yuhibbakan nasu. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersikap zuhudlah kamu dari dunia ini, niscaya Allah akan jatuh cinta kepadamu. Dan bersikap zuhudlah kamu dari apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia semuanya akan menyukaimu. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Zuhudnya ada dari dua sisi, zuhud dari dunia dan zuhud dari manusia. Maka mulailah para ulama banyak berbicara tentang makna zuhud ini. Apa yang dimaksud dengan zuhud di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak para ulama berbicara panjang lebar, tidak satu atau dua di antara mereka yang memberikan definisi-definisi tertentu tentang makna zuhud. Akan tetapi di antara semua definisi tersebut ada satu definisi yang paling sederhana, yang paling mudah dan paling gampang untuk dipahami, yaitu definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ketika itu beliau mengatakan, zuhud adalah tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Sikap zuhud adalah dia meninggalkan sesuatu, meninggalkan perkara yang tidak akan bermanfaat untuknya nanti di akhirat. Kalau dia meninggalkan sesuatu tersebut karena alasan bahwasanya perkara itu tidak akan bermanfaat baginya di akhirat, maka artinya dia telah bersikap zuhud. Dari definisi ini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sangat jelas dan terbedakan apa makna zuhud yang benar dibandingkan makna zuhud yang keliru. Sikap zuhud bukanlah sikap kumuh yang dipertontonkan oleh sebagian orang kepada kita. Sikap zuhud bukanlah sikap compang-camping, tidak beraturan yang ditunjukkan oleh manusia kepada sebagian kita. Bukan pula sikap zuhud adalah sikap yang dia menampakkan sikap jorok. Bukan pula sikap zuhud adalah dengan cara dia menjauhi dari manusia, dia tinggal di lereng-lereng gunung atau di dalam-dalam kampung pedalaman karena ingin hidup apa adanya katanya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bukan itu makna zuhud. Zuhud adalah kita berpikir terlebih dahulu, apakah sesuatu ini akan memberikan manfaat untuk kita atau tidak. Jika itu akan memberikan manfaat untuk kita di akhirat, maka ambil itu, kerjakan itu, kejar itu, raih itu, berlombalah untuk itu, karena itu akan bermanfaat untuk kita di akhirat. Akan tetapi kalau perkara itu tidak akan bermanfaat untuk kita di akhirat, maka tinggalkan itu, jangan pedulikan itu. Meskipun manusia semuanya mengatakan bahwasanya ini perkara baik, tapi bagimu hal tersebut tidak akan bermanfaat untukmu di akhirat, maka tinggalkan. Maka engkau adalah orang yang zuhud di dalam agama ini. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang bersikap zuhud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia fikirkan orientasinya adalah akhirat, 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 maka yang akan dia lihat dari perkara dunia ini semuanya adalah apakah hal itu akan bermanfaat baginya di akhirat. Kalau dia punya harta, bagaimana caranya dengan harta ini dia bisa mendapatkan akhirat, dia bisa bersedekah, dia bisa pergi umrah, dia bisa berhaji, dia bisa membayar zakat. Maka dengan harta itu, apabila dia mengejarnya, apabila dia mengumpulkannya untuk maslahat-maslahat ini, maka dia sejatinya adalah orang yang zuhud, meskipun dia memiliki harta-harta tersebut. Demikian pula mereka-mereka yang berpikir bahwasanya saya harus mencari jabatan, saya harus mencari kedudukan, saya harus mencari pangkat, dan dia kejar itu. Ternyata tujuannya adalah dia ingin menegakkan keadilan, dia ingin menjalankan syariat Islam, dan dia ingin mempermudah kaum muslimin di dalam mengerjakan amal-amal saleh mereka. Maka sesungguhnya orang itu dengan kedudukannya dan jabatannya adalah orang yang zuhud di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia ada yang berpikir bahwasanya saya harus mencari titel tertentu dari ijazah-ijazah,
saya harus mencari gelar-gelar tertentu dari syahadah dan syahadah. Tujuannya agar dia lebih mudah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar dia lebih mudah diterima di tengah-tengah masyarakatnya, dan dia mengejar dunia itu karena faktor ini, yang mana itu semua akan bermanfaat untuknya di akhirat kelak. Maka dia mengejar hal tersebut. Artinya dia adalah seorang dai yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun di balik gelar tersebut dia menyandang sekian banyak titel. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang yang bisa bersikap zuhud untuk urusan dunianya, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat salah, sangat keliru apabila seorang menganggap bahwasanya arti zuhud adalah dia anti terhadap dunia, dia tidak butuh terhadap dunia dan seluruh isinya. La, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sudah faham bahwasanya dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak ada nilainya. Bahkan tidak sebanding dengan satu ekor sayap lalat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau yang dicari dari dunia ini adalah untuk manfaat dirinya di akhirat, untuk maslahat dirinya di akhirat, itu adalah amal yang thayyib, itu adalah amal yang bagus, dan itulah yang ditegur oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Melanjutkan definisinya, beliau mengatakan, wa asbaha katsiran minal mutaakhirin yadhunnuna anna zuhud maqrun bil faqr. Dan sekarang zaman terakhir ini, di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebanyakan manusia menyangka bahwasanya kalau zuhud selalu dikait eratkan dengan namanya kefakiran. Orang zuhud harus miskin, kalau tidak miskin dia tidak zuhud. Orang zuhud harus tidak punya, harus kasihan, kalau tidak demikian berarti dia tidak zuhud. La. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan, inna fadlallahi ala ibadihi katsira. Sesungguhnya karunia Allah pada hamba-hambanya amatlah banyak. Maka barang siapa di antara hamba-hamba Allah yang dia mempergunakan nikmat Allah untuk kemaslahatan dirinya di akhirat, dia adalah orang yang zuhud. Al-anbiya, Syekhul Islam mengatakan, para nabi banyak di antara mereka adalah orang-orang yang kaya, adalah orang-orang yang punya, akan tetapi mereka tetap menjadi imam-imam contoh sifat kezuhudan untuk manusia. Tidakkah engkau melihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, dia tinggal di istana yang megah, penuh dengan kenikmatan, dan dia pun membawa orang tuanya dan semua keluarganya untuk ikut bersamanya dan tinggal di kehidupan kerajaan. Bukan berarti kemudian lantas Nabiullah Yusuf alaihi salam adalah orang yang tidak zuhud dan Allah mencerca atas apa yang beliau miliki. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam, Allah sengaja berikan kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, tinggal di dalam istana kerajaan Fir'aun dengan semua fasilitas yang serba ada dan terpenuhi. Itu pun tidak dijadikan celah cacat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena suatu hal, Nabi Musa alaihi salam harus memilih untuk keluar dari istana tersebut. Demikian pula Nabi Dawud alaihi salam, seorang raja yang berpangkat tinggi, berkedudukan mulia, memiliki kerajaan yang terbentang luas. Kerajaannya menyentuh berbagai penjuru bumi. Akan tetapi dengan itu semua Nabi Daud tidaklah menyombongkan diri. Beliau tetap istiqamah menggunakan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap bekerja dengan cara membuat besi dan dijualnya untuk manusia. Nabi Sulaiman alaihi salam pun tidak luput dari kita
bagaimana kekayaannya, bahkan jabatannya yang paling tinggi, bisa menguasai semua tentara, baik dari bangsa jin ataupun manusia ataupun hewan. Semuanya takluk dan tunduk di bawah Nabi Sulaiman alaihissalam. Akan tetapi kekayaan itu, kedudukan itu tidak lantas membuat Nabi Sulaiman lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan semua nikmat Allah ini untuk kemanfaatannya mengejar negeri akhirat sana. Maka beliau pun menjadi imam orang yang zuhud. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditawarkan, datang seorang malaikat dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah memberikan tawaran untukmu. Jika kamu mau, Allah akan menjadikan sebuah gunung di Makkah akan berubah menjadi emas. Dan gunung itu akan bisa berjalan mengikutimu kemanapun kamu bergerak. Dan engkau bisa mengambil apapun dari gunung tersebut untuk engkau berikan. Dan gunung itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun emasnya." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada urusanku dengan dunia ini. Sesungguhnya aku adalah Abdullah, aku adalah hamba Allah, maka aku makan seperti hamba-hamba Allah yang lainnya, dan aku pun duduk istirahat seperti hamba-hamba Allah yang lainnya." Yakni tidak ada bedanya seorang tuan dengan budak dalam tata cara makan. Bukankah budak ketika makan untuk kenyang, dia harus memasukkan satu suap demi satu suap ke dalam mulutnya? Bagaimana dengan tuannya untuk mencapai kenyang? Bukankah sama? Dia harus memasukkan satu suap demi satu suap ke mulutnya untuk kenyang. Lantas apa bedanya seorang tuan dengan hamba sahaya, seorang rasul dengan hamba-hamba Allah yang lainnya? Demikian pula seorang hamba sahaya untuk bisa beristirahat dengan nyaman, bukankah dia hanya butuh untuk duduk? Setelah itu akan hilang rasa lelah dan letihnya. Dan bagaimana dengan seorang tuan yang memiliki harta yang banyak dan berlimpah? Bagaimana caranya dia beristirahat? Bukankah hanya cukup dengan duduk sehingga letih dan capeknya pun hilang? Lantas apa bedanya orang yang punya dengan orang yang tidak punya? Niatan di dalam kalbunya yang membedakan. Kalau apa yang dia miliki dari dunia dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk ke dalam hatinya, berarti dia adalah orang yang zuhud. Yang dicaci oleh syariat adalah manakala dunia yang dipegang oleh manusia, pangkat kedudukan yang dikejar oleh mereka, titel dan jabatan yang begitu banyak, ternyata itu sampai ke dalam kalbunya. Itulah yang dicaci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan tercelanya manusia adalah mereka amat sangat cinta terhadap urusan dunianya. Cinta karena telah masuk ke dalam hati, itulah yang tercela. Akan tetapi kalau dia sebatas di tangan, dia mudah untuk memberi, dia pun tidak kecewa ketika harta itu berkurang, maka dia adalah orang yang zuhud. Ditanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala oleh seorang muridnya, "Ya Aba Abdillah, ara'aita rajulan indahu 1000 dinar ayakuna minaz zuhad?" Ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, apa pendapatmu tentang seseorang yang memiliki 1000 dinar? 1000 dinar kalau kita kurskan di zaman sekarang nilainya adalah 2,5 miliar. Apakah orang yang memiliki 1000 dinar dia tergolong orang yang zuhud? Lantas Imam Ahmad mengatakan, "Idza la yafrah biziyadatih wala yahzan binuqsanih fayakuna minaz zahid." Jika dia tidak bangga
ketika hartanya semakin bertambah, dan dia tidak kecewa ketika hartanya berkurang, maka dia termasuk orang yang zuhud. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak boleh kecewa ketika berkurang sedikit dari kalian urusan dunia, dan jangan sampai kalian merasa bangga ketika kalian bertambah sedikit dari urusan dunia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah zuhud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keheranan terhadap seseorang yang datang ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, compang-camping pakaiannya, jorok dirinya dan kotor pakaiannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Apakah kamu tidak punya kekayaan dunia?" Lantas orang tadi mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu saya punya ya Rasulullah." "Apakah kamu punya kendaraan?" Dia pun mengatakan, "Iya ya Rasulullah, saya punya unta, saya punya kambing, saya punya banyak kendaraan kuda." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhib ayanzura ila athari ni'matillahi ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah itu sangat senang apabila melihat dari seorang hamba yang dia menampakkan bagaimana nikmat-nikmat dari Allah yang dia rasakan. Kamu punya pakaian yang baik yang Allah bisa berikan, tunjukkan, pakai. Bukankah kita kalau mau berangkat untuk sholat Jumat disuruh memakai wangi-wangian? Berapa harga wangi-wangian? Bukankah kita disuruh memilih pakaian yang paling baik? Bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu? Dan masih banyak yang lainnya dari syariat-syariat agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam kita untuk zuhud. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 orang istri, dan kesembilannya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah masing-masingnya, dan masing-masing dari mereka dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mahar yang tidak sedikit, dan masing-masing dari mereka memiliki kendaraan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mengajak mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudah mengajaknya dan tidak ada kerikuhan sama sekali. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan kepada para sahabatnya, "Aju'u yauman wa aftiru yauman." Saya sehari lapar dan saya sehari kenyang. Dalam rangka apa hadirin sekalian? Dalam rangka mendidik kepada keluarganya bahwasanya apabila kamu sekarang sedang lapar, pikirkan bagaimana orang-orang yang susah itu, sehingga berlatihlah kamu dengan kesabaran, berlatihlah kamu dengan perjuangan, dan apabila besoknya kamu bisa makan, kamu bisa kenyang, maka bersyukurlah atas setiap nikmat dari Allah yang telah diberikan. Maka tidak ada suri tauladan yang lebih indah dibandingkan suri tauladan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalimat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, zuhudlah kamu dari manusia, niscaya mereka akan senang kepadamu. Zuhud dari manusia para hadirin sekalian adalah seseorang tidak mengharap-harapkan bantuan dari manusia, tidak menanti-nanti uluran tangan mereka, tidak menunggu belas kasihan manusia. Itu arti zuhud dari manusia. Apabila diri seseorang masih mengharapkan bantuan dari orang lain, masih menanti-nanti uluran tangan mereka, masih menunggu
kapan datangnya bantuan dari orang-orang sekitar, ketahuilah kamu tidak zuhud dari manusia. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang yang selalu bergantung kepada orang lain, orang yang selalu inginnya ditraktir oleh orang lain, orang yang selalu inginnya diberi oleh orang lain, orang yang maunya agar diperhatikan selalu oleh orang lain, maka hidupnya akan merana. Ada kalimat yang masyhur dari para ulama. Mereka mengatakan, ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Silakanlah kamu bergantung, silakanlah kamu berharap kepada siapapun yang kamu mau. Silahkan, kata para ulama. Tidak masalah. Toh nantinya kamu akan menjadi tawanannya. Kamu akan menjadi tawanan orang kaya tersebut. Kamu tidak bisa berbuat banyak. Kamu akan rikuh. Kamu akan tidak bisa berbuat apapun. Kamu akan tersetir olehnya. Kenapa? Karena semua kehidupanmu dialah yang menanggung. Karena semua kebutuhanmu dialah yang membayarinya. Karena semua kemauanmu dialah yang mentraktirnya. Apa yang kamu bisa? Justru kamu akan menganggap betapa besar jasanya dia kepada saya, sehingga lisanmu akan terkunci, sikapmu akan lemah, dan mentalmu akan kerdil ketika berhadapan dengan orang tersebut. Takun asirohu, kamu akan menjadi tawanannya. Silahkan kalau itu yang kamu pilih, kata para ulama. Kemudian mereka mengatakan, ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada manusia, perhatikanlah orang-orang, berbagilah dengan yang lain, karena sesungguhnya engkau akan menjadi pemimpin mereka semua. Ya, orang yang selalu membayar, orang yang selalu memberi, orang yang selalu memperhatikan, orang yang selalu mengasihi, dia akan menjadi pemimpin. Maka jika kamu memilih itu, kata para ulama, silahkan, karena manfaatnya akan kembali kepadamu. Dan kelak pemimpin yang seperti ini akan ditolong oleh orang-orang yang ada di bawahnya yang dahulu pernah mereka tolong. Kemudian para ulama melanjutkan, wastaghni 'anin nas takun nadhirahu. Dan merasa cukuplah kamu dari orang-orang. Jangan selalu bergantung kepada manusia. Jangan selalu mengidam-idamkan bantuan mereka. Jangan menunggu uluran tangan mereka. Jangan menanti-nanti dan berharap bantuan dari mereka. Mintalah segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takun nadhirahu. Kamu akan selevel dengan dia. Kenapa kaum muslimin tidak pernah bisa direndahkan oleh orang-orang kaya? Karena kaum muslimin tidak pernah merasa butuh terhadap orang-orang kaya. Dia akan berjuang, dia akan berusaha sendiri, dia akan bekerja keras. Dan apabila dia telah mencapai kenikmatan-kenikmatan itu, dia pun rela berbagi dengan makna sedekah, dengan makna zakat, dengan makna santunan anak yatim, dan yang lain-lainnya. Dan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap izzah dan para sahabat tetap izzah di mata musuh-musuh Islam? Ya, karena mereka tidak pernah minder dengan apa yang mereka hadapi, dengan apa yang mereka miliki dari keadaan-keadaan hidup. Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagai penutup, ada kisah yang baik dari Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau dan Imam Ahmad terkenal karena mereka memiliki kitab yang diberi nama kitab Zuhud. Keduanya adalah ulama besar dan mereka adalah orang-orang terbaik. Sedangkan Al-Imam Ibnul Mubarak adalah alim sekaligus orang yang luar biasa kaya rayanya. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan kepada orang-orang yang ada di kampungnya, insya Allah pada tahun ini saya akan melakukan ibadah haji. Siapa yang ingin berangkat bersama saya? Maka orang-orang penduduk kampungnya
semuanya pada ingin ikut bersama Al-Imam Ibnul Mubarak, berharap bahwasanya ibadah haji mereka dibimbing oleh sang alim. Maka Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan ada syaratnya. Syaratnya adalah semua bekal keuangan kalian saya yang mengaturnya. Maka Imam Ibnul Mubarak pun menyediakan suatu peti yang besar. Dan Ibnul Mubarak mengatakan, masukkan semua uang-uang kalian ke dalam kantung yang sudah kalian beri nama. Kemudian letakkan kantung-kantung itu di dalam peti yang sudah aku siapkan ini. Lantas mereka pun melakukan hal itu. Dan mulailah perjalanan haji mereka. Ternyata ketika mereka berangkat haji, Al-Imam Ibnul Mubarak sendiri yang meladeni semua jamaah hujjaj, jamaah haji yang ikut bersama Al-Imam Ibnul Mubarak selama perjalanan. Dan sampai mereka ke tanah suci, mereka pun melakukan ibadah haji di sana, tinggal di sana, bahkan hingga akan kembalinya Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, masih ada sisa uang, silahkan kalian beli oleh-oleh untuk keluarga kalian di rumah, pilih, nanti saya yang bayar. Maka mereka pun membeli oleh-oleh untuk keluarganya. Setelah itu mereka pulang bersama dengan Al-Imam Ibnul Mubarak. Dan ketika sampai di rumahnya, mereka kaget karena semua keluarganya, biaya hidup mereka telah ditanggung oleh seorang muhsinin, sehingga mereka tidak pernah kelaparan. Kehidupan mereka tercukupi. Ditanya oleh suami-suami mereka, siapa yang memberikannya? Mereka mengatakan, wallahi tidak tahu. Maka ketika mereka semua sudah selesai dari ritual ibadah haji dan pulang kembali ke rumahnya sendiri-sendiri, Al-Imam Ibnul Mubarak pun memanggil semua rombongan haji yang bersamanya. Dimasukkan ke dalam rumahnya, dan Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, sesungguhnya ibadah haji yang kita lakukan semuanya sudah selesai. Maka saya mohon maaf apabila selama perjalanan kalian bersama saya, kalian banyak mengalami hal-hal yang tidak enak dan banyak sesuatu yang tidak berkenan di dalam hati-hati kalian. Maka mereka mengatakan, la wallahi ya Imam Ibnul Mubarak, kami sangat ridho terhadap apa yang telah engkau perbuat kepada kami. Maka Imam Ibnul Mubarak mengatakan, kalian masih ingat peti ini? Mereka mengatakan, tentu saja. Sekarang peti ini saya buka dan ambil semua bekal-bekal kalian yang kalian masukkan ke dalam peti tersebut. Sesungguhnya semua yang kalian lakukan adalah apa yang aku lakukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah transaksiku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku hanya mengharap imbalan dari Allah, bukan dari kalian. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah imam-imam kita, imam-imam ahlu sunnah, yang mereka adalah imam-imam ahli zuhud, namun mereka semua menjadikan dunia adalah sebagai batu loncatan untuk manfaat mereka di negeri akhirat. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang ahli zuhud, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disenangi oleh manusia, dan mereka manusia tidak rikuh dengan keberadaan kita di samping mereka, karena kita tidak pernah menjadi benalu di dalam kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulik nabiyyina Muhammad waradallahu an khulafaihi ar-rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma khudh bi aydihim ila kulli khair waj'alna mafatihal khairi wa maghalika syarri ya rabbal alamin, la mafatihal syarri wa maghalikal khairi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.